AC Milan kembali takluk atas Chelsea di San Siro dalam lanjutan partai Liga Champions Group E. Namun kekalahan Milan ini ditanggapi berbeda oleh para fans. Sementara itu, pelatih legendaris Italia, Fabio Capello masih memberikan pujian pada calon bintang masa depan AC Milan, Charles De Ketelaere. Ia juga menyoroti tentang bagian mana yang perlu pemain asal Belgia itu tingkatkan sekarang. Di samping itu, AC Milan kemungkinan akan menumbalkan 3 pemain mereka demi menggaet Davide Fratesi dari Sassuolo di bursa transfer Januari 2023 mendatang. Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut. Suara fans terpecah. Niat AC Milan untuk membalaskan kekalahan 0-3 dari Chelsea hanya sebatas niat. Di kesempatan kedua saat berlaga di San Siro, Rossoneri kembali menelan kekalahan atas The Blues dengan skor 0-2. Kekalahan mereka pun juga ditanggapi secara berbeda oleh para fans AC Milan. Ada yang merasa kekalahan ini disebabkan keputusan kontroversial wasit, yaitu Daniel Siebert yang mengganjar kartu merah Fikayo Tomori di menit ke-20. Ada pula yang memilih untuk berintrospeksi dengan kekurangan di tubuh tim. Milan memang disebut belum layak bersaing di Eropa karena kedalaman skuad yang mereka miliki kurang. Terlepas dari semua itu, kekalahan ini memang mengecewakan bagi para fans Rossoneri. Alhasil, AC Milan pun harus puas berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A Liga Champions dengan raihan 4 poin dari 4 laga. Saran Capello pada CDK, Charles De Ketelaere harus melalui permulaan yang lambat bersama AC Milan musim ini. CDK diboyong Rossoneri dari klub Brugge dengan mahar 32 juta euro pada bursa transfer musim panas kemarin. Pemain 21 tahun itu kini dianggap hanya sedikit menunjukkan kualitas yang dimilikinya di tengah proses adaptasinya dengan AC Milan. Hal tersebut lambat laun menimbulkan berbagai suara berdatangan padanya. Tak sedikit yang mulai meragukan kapabilitas dari CDK dalam menembus skuad utama asuhan Stefano Pioli secara konsisten di masa depan. Namun mantan arsitek AC Milan, Fabio Capello masih yakin dengan potensi yang dimiliki Charles De Ketelaere. Capello justru membela dan terus berbicara tentang hal positif mengenai CDK. Tetapi Capello juga menekankan jika masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan oleh CDK demi memaksimalkan kualitas yang dimilikinya. Bagiku, dia adalah pemain dengan kualitas hebat dan akan menjadi sangat penting bagi Milan, karena dia mampu membuat permainan dari level yang berbeda. De Ketelaere seperti yang kamu tahu lebih suka bermain sebagai penyerang tengah. Dia memiliki ketahanan fisik, stamina, dan teknik yang bagus. Tetapi dalam hal menggiring bola, nampaknya dia harus meningkatkannya lagi, dan dia juga harus meyakinkan dirinya sendiri, ujar Capello. Milan prioritaskan Fratesi. Muncul berita terbaru dari Tutto Fichajes yang menyebut, jika gelandang berusia 23 tahun milik Sassuolo, Davide Fratesi akan menjadi prioritas utama tim merah hitam. AC Milan kabarnya ingin mengulangi kesuksesan di masa lalu di mana bakat tanah Italia menjadi tulang punggung klub berjuluk I Rossoneri tersebut. Saat ini, manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini telah menyiapkan anggaran untuk mendatangkan pemain berpaspor Italia tersebut. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, AC Milan menganggarkan dana tak kurang dari 35 juta euro. Kans Milan dalam mendapatkan servis Fratesi terbilang terbuka lebar. Pasalnya, meski kontraknya masih tersisa hingga 2026 mendatang, namun sang pemain menginginkan peruntungan baru di klub lain. Bahkan baru-baru ini Fratesi mendorong Sassuolo untuk menjualnya ke klub mapan di musim depan. Tak pelak ini menjadi kesempatan AC Milan untuk segera membawa Fratesi ke San Siro. Jadi tumbal kedatangan Fratesi. Nama pertama yang bakal jadi tumbal kedatangan gelandang Sassuolo, Davide Fratesi adalah Tommaso Pobega. Bukan tanpa alasan saat ini Pobega dan Fratesi beroperasi di sektor yang sama yakni gelandang tengah. Stefano Pioli tentu akan memilih salah satu dari keduanya untuk menjadi pelapis badan bagi Ismail Benacer maupun Sandro Tonali. Jika melihat hitung-hitungan statistik, jelas Fratesi lebih unggul ketimbang Pobega. Musim ini saja, Fratesi sudah mengoleksi 9 kali peluang berbahaya di gawang lawan. Dari 9 kali peluang tersebut, 3 diantaranya menghasilkan gol. Sementara Pobega belum sekalipun mencatatkan peluang berbahaya apalagi cetak gol di Serie A.
Fratesi juga tergolong pemain yang rajin memberi umpan bagi rekannya. Tak cuma unggul dari sisi ofensif, Fratesi juga unggul di sektor defensif. Ia unggul dalam urusan tackle maupun memblok serangan lawan. Nama kedua yang bakal ditendang AC Milan, entah Fratesi datang atau tidak, adalah Timo Bakayoko. Bagaimana tidak, masa pinjamannya dari Chelsea akan berakhir pada 30 Juni 2023. Rossoneri pun hampir mustahil untuk mempermanenkan statusnya. Alih-alih terus membebani keuangan klub, AC Milan dipastikan bakal mengembalikan Bakayoko ke Stamford Bridge. Nantinya, gaji Bakayoko dapat dialokasikan untuk menebus Fratesi. Sejatinya, kepergian Bakayoko sudah direncanakan AC Milan sejak musim panas lalu. Bahkan, ia nyaris bergabung dengan Monza. Sayangnya, negosiasi batal terrealisasi setelah mepetnya waktu jendela transfer. Alhasil, ia pun tetap berada di San Siro meski menjadi pemain cadangan mati bagi Pioli. Nama terakhir yang menjadi tumbal kedatangan Fratesi adalah Astor Frank. Pemain yang diboyong AC Milan dari Wolfsburg tersebut akan jadi korban selanjutnya andai Rossoneri benar-benar menggait Fratesi. Pasalnya, hingga kini, Frank belum mampu beradaptasi dengan kultur sepak bola Italia. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.